Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathirah alladhi qata'atana Allahu iyana jami'an bi sababi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala wa taufiqihi nastati'u an nadrusa anil ba'di qawaidil lughatil arabiyyah musta'milan bil kitabi mulakhas alladhi allafahu Fuad Ni'mah. Taib, fi hadzal liqa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada kaidah yang kelima dari masalah angka, yaitu kinayatu al-adad. Pada halaman yang pada halaman yang ke-91. Pada halaman yang ke-91 di kaidah yang kelima dari at-tamyiz adalah kinayatul adadi. Yang kelima adalah kinayatul adadi. Hunaka kalimatun laysat a'dadan walakinnaha tadullu ala ma'nal adadi. Walida fahiya tusamma kinayatin lil adadi. Wa ahammuha bid'un. Kam istifhamiyatu wa kam khabariyatu kada wa naifun. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kinayatul adad. Kinayatul adad ini adalah kinayah lafadz pinjaman yang memiliki arti adat. Disebut dengan kinayatul adad. Apa itu kinayatul adad? Dijelaskan oleh musannif di situ adalah hunaka kalimatun. Di sana ada beberapa kata. Laisat a'dadan. Lafadz tersebut, kata tersebut bukan angka. Walakinnaha, akan tetapi dia tadullu ala ma'nal adad, menunjukkan makna angka atau bilangan. Baik, berarti dari sini kinayatul adad adalah lafadz yang tidak menunjukkan angka tapi memiliki makna sebagai angka. Inilah yang disebut dengan kinayatul adad. Kalau angka itu kan lafadz yang sudah jelas. Khamsatun disebut dengan adad karena 5 artinya. Kemudian khamsata asyara 15. Berarti ini lafadz adad, namanya bilangan. Tapi ada sebuah kata yang kalau kita perhatikan dia lafadz tersebut tidak menunjukkan angka. Akan tetapi kalau diartikan dia menunjukkan arti angka. Falidzalika, oleh karena itu lafadz tersebut dinamakan kinayatul adad. Kinayatul adad. Berarti lafadz ataupun kinayatul adad kesimpulannya adalah suatu lafadz yang tidak menunjukkan angka tetapi memiliki makna angka. Ini kinayatul adad. Wa ahammuha, dan yang paling penting, makna yang paling penting di sini adalah aktsaru istimalan fil kalam. Lafadz kinayatul adad yang sering dipakai pada penggunaan sebuah kalimat atau
yang sering kita dapati, yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Fahada makna wa ahammuha, dan yang paling penting. Berarti dari situ kinayatul adat ini ada beberapa. Ada beberapa, hanya saja yang disebutkan oleh musannif di sini adalah hanya beberapa saja, tidak banyak, karena lafadz inilah yang sering dipakai. Lafadz inilah yang sering kita jumpai, yang sering kita dapati pada susunan sebuah kalimat. Yang yaitu yang pertama adalah kata bid'un. Kata bid'un. Yang kedua, kam istifhamiyah wa kam khobariyah. Kam istifham dan kam khobariyah. Yang ketiga, kada. Dan yang keempat adalah naifun. Ini adalah kinayatul adat. Jadi, lafadz daripada kinayatul adat yang sering dipakai, yang sering dijumpai pada penggunaan sebuah kalimat 4. Yang pertama adalah kata bid'un. Yang kedua, kam istifhamiyah wa kam khobariyah. Dan yang ketiga, lafadz kada. Dan yang keempat, lafadz naifun. Ini adalah kinayatul adat. Dan lafadz-lafadz ini disebut kinayatul adat. Kenapa? Karena lafadz ini adalah dia bukan angka, tetapi menunjukkan arti angka. Bid'un. Dia bukan angka 3, bukan angka 10, bukan angka 15, bukan angka 100, dan bukan angka 90 misalnya. Tetapi kata bid'un ini adalah merupakan angka atau lafadz yang memiliki arti angka. Sehingga bid'un dinamakan kinayatul adat. Begitu juga kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Begitu juga kada dan naifun. Nah, berikut ini adalah syarah penjelasan untuk masing-masing dari kinayatul adat. Baik. Yang pertama adalah yang pertama pada kata bid'un. Tusta'malu bid'un tusta'malu bid'un walan bid'un. Sekarang akan kita bahas pada lafadz yang pertama adalah bid'un. Tusta'malu kalimatu bid'un lidalalati alal adad salasatin ila tis'atin. Wahiyya ta'khudu hukma hadhil a'dada min haitsu tadkiri wa ta'nisi wa tamyizi. Mithlu qara'tu bid'a qasasin. Bid'a maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Qasasin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Wa yulahadu anna bid'un ja'at fil mithali sabiki ala aksil ma'dudi uswatan bil a'dadi min salasatin ila tis'atin. Baik, sekarang kata bid'un. Kapan kita menggunakan kata bid'un dan apa arti dari kata bid'un? Musannif mengatakan bid'un tusta'malu kalimatu bid'un. Kata bid'un itu dipakai, digunakan lidalalati alal adad, untuk menunjukkan suatu bilangan salasatin, 3 ila tis'atin sampai 9. Wahiyya ta'khudu hukma hadil a'dad, dan dia bid'un ini
mengambil hukum bilangan 3 sampai dengan 9 min haitsu tadkir kalau ditinjau dari mudzakkar dan muannasnya pada penggunaannya, wat ta'nis dan muannasnya, wat tamyiz dan juga tamyiznya. Baik. Jadi sekarang kata bid'un. Lafadz bid'un itu digunakan untuk menunjukkan angka berkisar 3 sampai dengan 9. Berkisar antara 3 sampai dengan 9. Angka yang terhitung dari 3 sampai dengan 9. Kisaran. Bid'un itu kisaran dari angka 3 sampai dengan angka 9. Itu bid'un. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata bid'un ini mengambil hukum angka 3 sampai dengan 9 pada penyebutan mudzakkar muannasnya. Ingat, ketika kita mempelajari tamyiz, angka 3 sampai dengan 9, tamyiznya itu adalah bentuk jamak majrur. Jamak majrur. Maka kata bid'un itu juga sama. Ketika kita menggunakan kata bid'un, maka tamyiz dari bid'un adalah jamak majrur. Kenapa? Karena bid'un ini merupakan lafadz yang menunjukkan arti kisaran 3 sampai dengan 9. Kalau kita mengatakan 3 lebih, 4 lebih, atau 3 lebih. 3 lebih, kalau kita mengatakan 3 lebih, maka gunakan bid'un. Kenapa? Karena lafadz bid'un ini adalah satu lafadz mencakup 3 sampai dengan 9. Contoh, ketika ada sebuah kalimat mengatakan bahwa ketika di sebuah kalimat mengatakan begini, di dalam kelas ada 3 lebih anak laki-laki. Di dalam kelas ada 3 lebih anak laki-laki. Nah, di situ ada lafadz 3 lebih. Berarti kisaran 3 ke atas. Nah, kisaran 3 sampai ke atas, 3 ke atas itu berarti ya mungkin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kisaran itu. 3 lebih berarti kisaran 3 sampai dengan 9 jumlah tersebut. Maka ungkapan dalam bahasa Arab adalah fil fasli bid'atu auladin. Fil fasli bid'atu auladin. Baik. Sekarang kita lihat. Bid'atu auladin. Kata bid'atu mu'anas. Kenapa? Karena tamyiznya adalah isim yang mudzakkar. Walad itu mudzakkar. Dan ingat 3 sampai dengan 9 tamyiznya adalah aksul ma'dud. Pada segi tadkir dan mu'anas. Dari segi tadkir dan mu'anasnya, maka kata bid'un aksul ma'dud. Karena sama dengan hukumnya 3 sampai dengan 9. Kebalikan dengan yang dihitung, makanya bid'atu auladin. Yang kedua, dari sisi tamyiznya, auladin, bentuk jamak majrur. Kenapa? Karena bid'un ini merupakan angka berkisar 3 sampai dengan 9. Berarti tamyiznya adalah tamyiz 3 sampai dengan 9 berupa jamak majrur. Taib. Falidhalika, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hikayatan an Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Berapa tahun Nabi Yusuf alaihissalam di
di penjara. 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan, falabisa fis sijni bid'a sinin. Falabisa fis sijni bid'a sinin. Allah mengatakan bid'un dengan menggunakan lafaz bid'un. Berarti di situ 3 sampai dengan 9, berkisar antara 3 sampai dengan 9 tahun. Oleh karena itu dalam firman-Nya di situ falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf tinggal di penjara bid'a sinin, beberapa tahun. Beberapa tahunnya ini berapa? Berkisar 3 sampai dengan 9 tahun. Itu kata bitun, karena bitun itu dipakai angka 3 sampai dengan 9. Berarti Nabi Yusuf di penjara selama 3 sampai dengan 9 tahun. Itu bitun. Nah, kemudian sinin karena merupakan jamak dari sanatun. Sanatun ini isim yang mu'anas. Berarti angka bit'unnya menggunakan mudzakkar karena aksul ma'dud, kebalikan dengan yang dihitung. Kebalikan dengan yang dihitung. Itu kata bit'un. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah kata bit'un ini juga bisa masuk pada bilangan mufrad. Sebagaimana pada contoh yang tadi kita sebutkan, bilangan mufrad, berarti 3 sampai dengan 9. Kata bid'un ini juga bisa menjadi adadul murakkabah, angka murakkab. Berarti ketika kata bid'un digabungkan dengan adadul murakkab, maka menjadi mabni. Seperti kita ingin mengatakan, misal di dalam tas ada 13 lebih pena. 13 lebih pena. Berarti mungkin 14, 15, sampai dengan 19. Berkisar antara 13 sampai dengan 19. Maka gunakan kata bid'un yang dimurakkab dengan angka 10. Dan ingat, adadul murakkabah mabni. Maka bid'un ketika murakkaban ma'al asyrah, ketika dia murakkab disusun dengan angka 10, maka dia juga menjadi mabni. Oleh karena itu, ungkapan tadi, di dalam tas ada 13 lebih pena, kita mengatakan fil hakibati bid'ata asyara qalaman. Fil hakibati bid'ata asyara qalaman. Bid'ata asyara, dia menjadi adadul murakkabah, mabni di atas fathah. Maka ungkapan itu 13 lebih. Atau juga bisa menjadi ma'tuf wa ma'tufun alai. Berarti sekitar 23 lebih. 33 lebih. 73 lebih. 83 lebih. Dan seterusnya. Ketika kita mengatakan 73 lebih. Ketika kita mengatakan berkisar 83 lebih. Ketika kita mengatakan 93 lebih, berkisar 93 lebih, maka angka tersebut adalah ma'tuf wa ma'tufun alai, berarti kata bid'un diatofkan dengan angka puluhan. Maka ketika kita mengatakan di masjid ada 23 lebih anak laki-laki, maka kita mengatakan fil masjidi bid'atun wa isyruna waladan. Fil masjidi bid'atun wa isyruna waladan. Baik. Atau bid'atun wa thalathuna. Bid'atun wa khamsuna.
Kalau bid'atun wa khamsuna 53 lebih. Sab'a bid'un atau bid'un wa sab'una su'batan. Dalam hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Nah, di situ kalimat al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata bid'un mudzakkar. Kenapa? Karena syu'batan bentuk mu'anas. Karena angka 3 sampai dengan 9, apapun kondisi angka tersebut harus kebalikan dengan yang dihitung. Maka bid'un wa sab'una su'batan artinya iman itu ada 73 lebih. Itu mananya. Jadi semacam itu penggunaan dari kata bid'un. Baik. Kita lihat contohnya. Qara'tu bid'a qasasin. Qara'tu qara'a fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersama dengan ta fa'il. Ta dhamir mabni dengan dhammah fi mahalli rafin sebagai fa'il. Bid'a kinayatul adad. Mansubun maf'ulun bihi. Qasasin majrurun mudhafun ilaihi tamyiz. Qara'tu bid'a qasasin. Atau falabisa fi sijni bid'a sinin. Atau al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Atau boleh kita mengatakan cuman insyaallah dihidupkan kembali. Loh, Bobi nggak di sini lagi, Bobi. Masih sini, Ustaz. Tapi jarang. Taib. Wa yulahadu anna bid'a bahwasanya kata bid'a ja'at fil mithali sabiq datang pada contoh-contoh yang telah kita sebutkan ala aksil ma'dud kebalikan dengan yang dihitung karena mengambil hukum 3 sampai dengan 9 pada angka tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kata bid'un ini adalah suatu lafaz yang menunjukkan angka berkisar 3 sampai dengan 9. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata bid'un bisa murakkaban ma'al asyrah. Bisa menjadi adadul murakkabah. Berarti kita katakan bid'a asyarata atau bid'ata asyara. Tergantung dia digunakan untuk isim muannas atau mudzakkar. Seperti contoh, kita menggunakan contoh. Ketika kita ingin mengatakan bid'un bentuk mufrad, berarti 3 sampai dengan 9 pada kisaran angka tersebut. Seperti kalau kita mengatakan
di lapangan ada 3 lebih anak. Maka fil mal'abi bid'atu auladin. Fil mal'abi bid'atu auladin. Baik. Yang kedua, kata bid'un, angka bisa murakkab. Bisa murakkab bersama angka 10. Berarti 13 lebih. Misal, saya melihat 13 lebih guru. Ra'aitu bid'ata asyara mudarrisan. Ra'aitu bid'ata asyara mudarrisan. Yang kedua, penggunaan mu'annas. Saya melihat 13 lebih mobil. Ra'aitu bid'a asyrata sayyaratan. Taib. Yang ketiga, kata bid'un bisa bersama angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Berarti kita mengatakan 23 lebih. 33 lebih. 43 lebih. 53 lebih. Dan seterusnya. Berarti ambillah kita contoh pada kalimat 53 lebih sapi. Ada di ladang. Berarti kita mengatakan fil mazra'ati bid'un wa khamsuna baqaratan. Bid'un wa khamsuna baqaratan. Atau 63 kambing. Maka kita mengatakan bid'atun wa sittuna ghanaman. Karena bid'atun mu'annas, karena ghanaman di situ adalah isim yang mudzakkar. Dan seterusnya itu maksud dari penggunaan bahwa angka bid'un sama mengambil hukum dengan angka 3 sampai dengan 9. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kata bid'un kinayatul adat yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.